Total kasus COVID-19 di Indonesia hari ini menembus angka 100.303 kasus. Sebagian orang menganggap hal ini adalah hal yang wajar karena kapasitas tes yang juga kian diperbanyak. Kita bahas bersama dengan epidemiolog Universitas Padjadjaran, ada Mas Panji Fortuna Hadi Sumarto. Mas Panji, selamat sore. Selamat sore Mbak Tiffany. Mas Panji, saya tidak tahu apakah ini juga menjadi prediksi Anda bahwa kita akan sampai atau menembus angka 100.000 pada kenyataannya hari ini. 27 Juli kita sampai di angka 100.303. Anda melihat dan menyikapi ini bahwa bagaimana dengan pengendalian penanganan COVID-19 Indonesia, tes, kemudian tracing masif dilakukan, protokol kesehatan ditegakkan, adaptasi kebiasaan baru dan sebagainya, tapi nyatanya ini tidak berhasil menekan laju persebaran COVID-19, Mas Panji. Iya, betul sekali Mbak Tiffany sudah mengucapkan kata kuncinya ya, tidak berhasil. Jadi kita lihat kasusnya bertambah terus dan biarkan angka bicara, dan ini sudah menunjukkan, sudah pasti bahwa penanganannya tidak berhasil. Pertanyaannya bagaimana, sampai kapan kita tidak tahu. Ini karena walaupun kita punya jumlah tes yang relatif meningkat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, sebenarnya jumlah tes kita masih terlalu sedikit. Jadi kalau kita lihat ya Mbak ya, pertambahan kasus yang kita punya di Indonesia itu sebenarnya linear. Jadi setiap hari itu bertambah sekitar 1-2% begitu. Sedangkan teorinya mestinya kita melihat pertambahan kasusnya agak eksponensial begitu ya. Ini ada besar kemungkinan pertambahan kasus yang mentok segini juga adalah akibat dari mentoknya jumlah testing yang kita lakukan, Mbak. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya kita lebih banyak lagi mestinya kasus. Oke, Anda bahkan memprediksi angkanya lebih besar daripada 100.000. Artinya kita belum sampai di puncak pandemi. Ini agak sulit mengatakannya. Karena apa? Karena dengan kita tidak mengetahui berapa banyak sebenarnya orang yang sudah sakit dan sudah terinfeksi, kita tidak tahu sebenarnya berapa persen yang sudah mempunyai kekebalan dan yang berapa persen yang belum mempunyai kekebalan. Sedangkan kapan terjadinya puncak dan kapan kita akan melihat kurvanya mulai menurun, itu sangat tergantung kepada berapa persen populasi Indonesia atau populasi satu wilayah ya di Indonesia yang sudah mempunyai kekebalan terhadap COVID-19, Mbak. Oke, apa yang membuat Anda, Mas Panji, begitu yakin? Saya pernah berdialog dengan Anda beberapa waktu sebelumnya, ketika itu kita masih ada di angka puluhan ribu. Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa kita harusnya ada di atas angka 100.000? Ya, tentu yakin nih Mbak, yakin. Aku yakin. Karena apa? Karena yang 100.000 ini kan adalah kasus-kasus yang terkonfirmasi. Kemungkinan besar ini, sebagian besar adalah mereka yang bergejala kemudian teridentifikasi oleh sistem kesehatan kita ya. Kemudian sisanya adalah mereka yang menjadi kontak dari pasien-pasien yang terkonfirmasi, kemudian dilacak, dites. Tetapi kita tahu bahwa COVID-19 ini juga banyak menyerang orang tanpa menimbulkan gejala. Betul. Atau menimbulkan gejala yang ringan. Nah, jadi sudah pasti yang 100.000 ini terkumpul atau sebagian besar adalah mereka yang gejalanya berat. Yang tidak bergejala atau yang gejalanya ringan kebanyakan pasti tidak kita ketahui, Mbak. Oke, tadi Anda sebutkan bahwa pola persebarannya, artinya penyebaran yang sekarang ini berbeda dengan yang kita hadapi di awal-awal bulan Maret atau mungkin bulan April, ketika pada saat itu orang-orang yang menunjukkan atau orang-orang yang terindikasi positif, mereka-mereka yang mempunyai atau memiliki gejala batuk, kemudian demam, flu, dan sebagainya. Tapi semakin ke sini, kita dihadapkan seperti Anda tadi sampaikan, bahwa penyebarannya didominasi oleh kelompok OTG, orang tanpa gejala atau pasien tanpa gejala. Nah, bagaimana dengan antisipasi dan penanganan dengan adanya pola pergeseran penyebaran ini? Apakah ini yang tentunya harus menjadi evaluasi ke depannya kan, Mas Panji? Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya dari dulu juga begini mestinya kejadiannya. Jadi memang dari dulu pun banyak sekali orang-orang yang gejalanya tidak berat atau tidak bergejala. Nah, justru makanya kenapa sebenarnya kalau kita melakukan testing dan tracing dari awal dengan baik, kita akan lebih mudah menghentikan penyebarannya karena belum terlalu banyak orang yang OTG ini ya, walaupun sekarang kita sudah tidak pakai istilah OTG, tapi yang asimptomatik ini akan ketahuan. Sekarang sudah terlalu banyak, Mbak.
Jadi kita udah nggak tahu di mana saja orang-orang yang asimptomatik ini berada atau yang presimptomatik ini berada. Dan sebenarnya sayangnya sampai kita punya vaksin yang benar-benar bagus dan bisa dipakai dan melindungi aman, kita tetap harus mengandalkan strategi yang sebelumnya kita pakai juga, yaitu testing, tracing, dan isolasi. Sampai ada vaksin kita tetap harus mengandalkan 3 hal itu. Oke. Berbicara tentang atau terkait dengan testing, kapasitas testing kita masih minim. Koreksi kalau saya salah, bahwa Indonesia masih ada di angka 5.048 tes per 1 juta penduduk, angka yang sangat kecil gitu. Apakah ini juga harus menjadi evaluasi tentunya ke depannya, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas testing kita dengan adanya prediksi bahwa angka atau penambahan kasus positifnya masih akan terus bertambah ke depannya. Sementara vaksinnya pun kita juga masih belum tahu kapan kita akan mendapatkan vaksin itu. Iya Mbak, ini pertanyaan yang sangat bagus dan sulit menjawabnya. Tapi intinya begini, kita pertama harus menetapkan dulu strategi tujuan kita itu mau ngapain ya. Kalau saya sih tujuan utamanya inginnya ya kita menghentikan penyebaran COVID sampai 0. Nah, kemudian dari situ kita tentukan strateginya bagaimana, termasuk strategi testingnya. Siapa yang harus ditesting, sesering apa. Nah ini yang saya pikir kita belum punya ya. Kita sekarang masih fokus ke orang-orang yang sakit ya. Karena apa? Karena kapasitasnya kan sangat terbatas ya. Betul. Jadi kita harus memprioritaskan sumber daya untuk mereka yang sudah hampir pasti sakit atau memerlukan perawatan. Nah, tapi kalau kita mau memberantas atau menghentikan penyebaran COVID, kita harus lebih agresif. Nah, ini pastinya kita perlu kapasitas yang lebih besar. Nah, tergantung kita maunya bagaimana. Kalau di Amerika ada yang mengusulkan bagaimana kalau universal testing diulang-ulang ya. Saya pikir itu tidak mungkin dilakukan. Tapi katakanlah bahwa kita mau melakukan itu, kita perlu puluhan juta testing per hari kali Mbak ya. Nah, sekarang jadi kita harus tentukan dulu tapi strategi yang paling baik untuk kita kerjakan itu apa. Kemudian kita pikirkan bagaimana cara memenuhi kapasitas tersebut. Tapi yang jelas 20.000 pun akan kurang. Oke, 20.000 pun akan kurang. Mas Panji, kalau kita amati bagaimana perjalanan perkembangan pengendalian COVID-19 yang ada di Indonesia sejak pertama kali kasus ini diumumkan pada bulan Maret lalu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Namun yang kita hadapi atau kita lihat sekarang bahwa adanya relaksasi dengan alasan ingin kembali menghidupkan sektor perekonomian yang lesu setelah beberapa bulan, tapi nyatanya itu justru menimbulkan munculnya klaster-klaster yang mengkhawatirkan, seperti mulai dari klaster pasar, kemudian kemarin ada klaster perkantoran, bahkan sekarang kemungkinan ada klaster perbelanjaan dengan adanya dugaan kasus baru di pusat perbelanjaan di Jakarta. Artinya Indonesia belum memenuhi persyaratan untuk membuka keran relaksasi atau PSBB ini sebetulnya? Ya, itu sudah ditunjukkan oleh data-data yang kita lihat selama ini ya Mbak ya. Dan itu sudah disampaikan juga oleh saya, dan saya yakin teman-teman epidemiolog sudah menyampaikan dari awal bahwa membuka aktivitas ekonomi selama masih ada kasus yang aktif di masyarakat itu akan meningkatkan risiko terjadinya penularan baru. Dan saya rasa saya pernah menyampaikan di beberapa kesempatan bahwa bagaimanapun kita ingin membuka ekonomi, selama masih ada COVID, selama kita menemukan kasus-kasus baru, ekonominya akan berhenti lagi. Dan saya pernah menyampaikan kalau misalnya di kantor kita tiba-tiba ada yang positif, apa kantornya mau diteruskan dibuka? Dan kita sekarang lihat kan ya, ada perkantoran yang ditemukan kasus positif ditutup lagi. Jadi ya kita sekarang sebenarnya harus benar-benar nih serius dan benar-benar menyadari bahwa selama COVID-nya masih beredar, ekonomi tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Jadi tetap kita harus fokus dulu benar ke pengendalian COVID. Baru kita bisa memulai ekonomi dengan aman dan produktif. Selama COVID-nya masih ada, ya keamanannya masih diragukan ya Mbak. Oke, itu terkait dengan bagaimana penanganan dari sektor perekonomian, sektor kegiatan. Berbicara mengenai vaksin juga, Mas Panji, kita tahu bahwa vaksin dari Tiongkok sekarang sedang dalam
proses uji coba dan mungkin atau diperkirakan, diprediksi baru akan selesai pada tahun depan. Berbicara mengenai vaksin ini, seberapa Anda yakin bahwa memang ini satu-satunya jalan keluar dalam mengendalikan pandemi COVID? Kalau satu-satunya mungkin tidak ya, tetapi tentu saya lebih besar kemungkinannya bahwa vaksin adalah yang menjadi jalan keluar yang sekarang. Tentu jalan keluar yang lain kan sebenarnya kita bisa lihat ya. Saya sekarang di Selandia Baru tanpa vaksin pun COVID-19-nya terkendali di sini. Kemudian mungkin saja kita bisa menemukan obat, tapi sampai sekarang belum ada obat yang terbukti bisa mengobati atau menghilangkan virus COVID-19 ini dari tubuh. Jadi sekarang memang vaksin adalah kesempatan terbesar kita. Pertanyaannya, apakah vaksin yang ada sekarang yang sudah memasuki fase 3 ya, seperti yang sedang dicobakan di Bandung, itu akan benar-benar terbukti efektif untuk menghindari setidaknya sakit berat yang diakibatkan oleh COVID. Kita belum tahu itu sampai hasil fase 3-nya keluar. Kemudian kita tentunya dari sekarang sudah harus berpikir sebenarnya Mbak, vaksin yang seefektif apa yang kita akan pakai. Artinya katakanlah kalau dia hanya melindungi 50%, mau kita pakai tidak. Kalau 60% mau kita pakai tidak. Tapi kita tidak akan tahu itu sampai hasil uji klinisnya keluar, Mbak. Jadinya bagaimana? Saya pikir memang, dan saya ini baru baca juga di media massa, pemerintah saya pikir sudah memikirkan untuk tidak menaruh bet ya, taruhannya ke hanya satu vaksin. Karena sekarang ada beberapa vaksin, saya pikir yang harus dilakukan memang kita membuka pintu untuk berbagai macam jenis vaksin yang sudah ada di uji klinis fase lanjut, dan kita harus bisa supaya kita bisa punya pilihan nanti. Kalau yang ini tidak cukup bagus, kita akan pakai yang lain. Kalau yang ini tidak cukup bagus, kita pakai yang lain. Karena kita tidak tahu vaksin mana yang akan paling memenuhi syarat untuk dipakai untuk menghentikan penyebaran COVID. Oke. Terakhir Mas Panji, kalau misalnya kita lihat datanya juga, penambahan kasusnya kita tembus di angka 100.000 hari ini, 100.303. Dibandingkan dengan kemarin mungkin sekitar ada penambahan 1.525 kasus positif. Tapi dengan adanya penambahan kasus kita lihat pasien atau kasus yang dinyatakan sembuh juga angkanya meningkat ya, sampai dengan hari ini paling tidak setengah dari kasus positif, 58.173 orang dinyatakan sembuh. Artinya kita ada harapan, Mas Panji. Analisa evaluasi Anda bagaimana? Ada beberapa hal. Paling tidak ada dua hal yang kita harus perhatikan Mbak dari angka-angka itu. Yang pertama adalah definisi sembuhnya apa. Nah kalau definisi sembuh, jadi sembuh itu kan sudah berganti definisi ya. Tadinya harus 2 kali PCR. Kalau saya tidak salah nih, kalau saya tidak salah mengikuti. 2 kali PCR. Sekarang, kalau sekarang mungkin tidak perlu 2 kali PCR. Artinya jarak dari didiagnosis sampai dia sembuhnya akan memendek. Nah, yang kedua, kenapa dia meningkat itu karena pertambahan kasusnya tidak secepat dari pertambahan orang yang sembuh. Cuma pertanyaannya, apakah kita menemukan semua kasus yang ada di luar sana? Jadi ini ada 2 kemungkinan bias ya dari kecepatan bertambahnya orang yang sembuh. Yang pertama adalah kemungkinan karena kita mengganti definisi. Yang kedua karena kita tidak menemukan semua kasus yang ada. Tetapi memang secara teori seharusnya kita akan melihat orang yang sembuh itu lebih banyak. Karena apa? Karena penyakitnya ya ini berat, bisa menimbulkan kematian, tetapi angka kematiannya kan tidak setinggi itu. Jadi pasti sih pada waktunya kita akan melihat lebih banyak orang yang sembuh daripada yang meninggal. Oke. Baik, terima kasih Mas Panji Fortuna Hadi Sumarto, epidemiolog Universitas Padjadjaran sudah bergabung dengan Breaking News CNN Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi.